Assalamualaikum anak. Baik, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dulu ya. Siapa ketua kelasnya? Dipimpin. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak, selamat pagi. Baik, anak, untuk hari ini kita bertemu lagi dengan pelajaran PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Kali ini kita tetap di surat Al-Ma'un, yaitu bab tentang pesan-pesan surat Al-Ma'un, atau kalau bahasa lainnya tafsir pendek atau tafsir ringkas surat Al-Ma'un. Nah, anak, untuk hari ini seperti yang Bapak janjikan kemarin kan Bapak ngasih ini ya, tugas ke kalian itu untuk memisahkan seperti ini. Jadi Bapak kali ini akan belajar dengan diferensiasi. Jadi kalian nanti akan Bapak pisah-pisah menurut data Bapak. Ini hampir ya. Pikiran pesan, yaitu apa aja? Yaitu kalian yang belajarnya dengan visual. Yang pertama, yaitu dengan membaca atau melihat. Yang kedua, dengan auditory, yaitu dengan mendengar. Yang ketiga, dengan kinestika. Baik, kalau di data Bapak ini ya, Askia ini masuk di visual ya. Supaya Askia ini bisa visual, bisa auditory, ini nggak apa-apa masuk ke visual, ya. Terus kamu nggak begitu ya, itu auditory yang mendengar. Nah, terus yang makinya, ya karena kemarin kalian request Pak, yang maki sama laki, yang perempuan sama perempuan, apa? Yang laki-laki, nah ini yang kinestik, ini yang apa? Visual. Ini yang audio. Apa aja tugasnya? Nah, nanti kalian akan Bapak kasih film sebentar, film sama nanti Bapak jelaskan. Nah, kemudian nanti kalian Bapak beri tugas yang auditory sama visual. Nanti Bapak kasih tugas IC. Kemudian yang kinestika nanti akan Bapak kasih tugas untuk menggambar ya. Karena yang kinestika itu kalau dikasih tugas membaca biasanya lari-lari itu. Baik, anak kita mulai ya. Bapak akan memperlihatkan film tentang surat Al-Ma'un. Kita tidak memiliki belas kasihan sangat yang membuat ilmu saya. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap surat dan ayat Al-Quran memiliki asbab nuzul.
kalian akan Bapak beri tugas ya. Itu kelompok yang visual ini, kelompok visual. Ini dan bukunya bisa dibaca ya. Ini kelompok yang audio ini ya, ini ya. Ini yang visual. Kemudian ini untuk kelompok yang ya bisa audio ini bisa visual di sini. Ya. Ini untuk kelompok yang NS3. Baik, anak sudah siap ya? Sekarang di situ ada perintahnya. Kalian kerjakan yang visual tadi. Kalian baca. Gak apa-apa, baca semua itu cuma perintah. Tadi kan materinya sudah di sini. Yang visual mungkin yang perlu baca lagi silakan dibaca. Dan ini nanti akan Bapak beri waktu 45 menit ya. Jadi kalian pahami lagi, terus kalian kita bisa menggambar, bisa ngapain ya. Untuk yang auditori nanti bisa kalian nanti dengarkan, yang bisa kalian tulis, yang kalian dengarkan. Untuk visual biasanya kalian butuh membaca lagi. Silakan baca teks yang Bapak berikan ini. Baik ya, sudah siap dikerjakan anak? Siap? Baik, kalau siap Bapak beri waktu sampai sekarang. Mulai dari sekarang 1, 2, 3 silakan.
Alhamdulillah semua Bapak lihat sudah selesai semua itu. Wah, gambarnya gambar apa itu? Bagus, gambarnya itu bagus ya. Baik anak, Bapak mulai dengan asbabun nuzul ya. Asbabun nuzul coba nanti yang membacakan yang visual dulu. Nah, nanti sudah baca asbabun nuzul ya. Baik, yang menerangkan asbabun nuzul. Baik, dari kelompok visual siapa yang mau menerangkan tentang asbabun nuzul? Baik, Bapak tunjuk. Askia. Kamu terangkan sesuai yang kamu tulis ya. Kamu terangkan ya sesuai yang kamu tulis. Ya, baik. Sekarang Askia minta tolong dijelaskan. Pesan pokok surat Al-Ma'un 1. Asbabun nuzul surat Al-Ma'un. Asbabun nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab turun ini bisa berupa kejadian yang sedang dialami Nabi Muhammad dalam menghadapi kaumnya ataupun kejadian yang ditemui Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Namun tidak semua ayat atau surah dalam Al-Quran diketahui asbabun nuzulnya. Tahukah kalian sebab turunnya surah Al-Ma'un? Sebab turun surah Al-Ma'un ayat 1-3 menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya perselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash Ibnu Walid, atau orang lain yang setiap minggu membeli seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghadir dan mengusir anak yatim tersebut. Baik, terima kasih tepuk tangan teman kalian. Kemudian ada dua visual di sini ya, yang laki-laki. Yang laki-laki yang visual yang Bapak tunjuk ya, itu untuk menerangkan ayat 1 ya. Untuk menerangkan ayat 1 yaitu tafsir tentang al-ayat tadi yukat bibudin. Boleh dibacakan ayatnya, boleh kamu langsung menjelaskan yang kamu catat itu apa namanya penjelasan. Baik, siapa yang mau? Sebelum Bapak tunjuk. Baik, yang biasanya Muhammad Iqbal. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang-orang yang mendustakan agama? Dustakan agama juga disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaannya ditunjukkan kepada Nabi Muhammad, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut. Pertanyaan itu memberi isyarat supaya kita memperhatikan atas jawaban tersebut. Baik, tepuk tangan untuk Muhammad Iqbal. Kemudian selanjutnya Bapak minta tolong untuk yang visual, audio. Nah, audio tadi Bapak minta Yesila sama siapa? Reva, Yesila ayat 2 dibacakan nanti atau dipresentasikan hasilnya. Reva ayat 3. Baik, untuk Yesila siap? Silakan. Para pendusta agama adalah orang-orang yang menghati anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Baik, tepuk tangan untuk Yasila. Kemudian kita menerangkan yang ayat 4. Oh, ayat 3. Ayat ketiga. Dan tidak ada keinginan
memberikan makan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membalikan tangan kita yang terbelenggu atau berat membantu orang lain. Baik, tepuk tangan untuk Eva. Kemudian untuk ayat 4 dan 5, Bapak minta kelompok yang kinestika untuk menunjukkan hasilnya. Menunjukkan aja di kamera ini hasilnya. Dari situ aja. Baik, hasilnya ya. Nah, ini karena lumayan itu. Loh, tunjukkan hasilnya. Baik ya, silakan. Baik, ini bagus sekali ada yang menceritakan tentang ayat 4 sama 5. Baik, coba dijelaskan yang pertama Yusuf menjelaskan ayat 4. Baik, tepuk tangan untuk Yusuf. Kemudian kelompok kinestika yang lainnya Muhammad Yahya Zakaria. Silakan kamu presentasikan ayat 5. Mereka hanya sekedar sholat untuk menunaikan kewajiban saja. Baik, tepuk tangan untuk Muhammad Yahya. Anak, baik, Bapak campur ya tadi Bapak hanya memberikan tugas ayat 1 sampai ayat 5. Jangan ayat 6 Bapak terangkan sedikit karena ini akan mendalam ya. Yaitu alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang berbuat riya. Artinya apa? Ketika sholat misalnya yang saya sholat duha, wah, gak tahu-tahunya ya sholat duha, ternyata di musola sudah ada asya misalnya, jangan dulu, itu gak boleh. Jadi misalnya Yahya sholat, Pak, saya sholat karena saya sudah kangen Allah. Saya ingin sholat untuk beribadah kepada Allah. Saya sholat, ada siapa-siapa, ya sholat, bapak Tuhan. Ya, kamu nggak jajan tadi istirahat? Enggak, saya mending sholat daripada jajan. Itu contoh yang yang ikhlas. Baik, sedangkan untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, Bapak minta ya kelompok visual aja. Ya, kelompok visual. Baik, kamu baca untuk kesimpulan. Nomor 1, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. 2, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. 3, salat dengan khusyuk semata-mata karena Allah Al-Ma'un. Selanjutnya silakan tentang kesaksian Al-Ma'un didiskusikan dengan teman-teman. Baik, tepuk tangan untuk teman kalian. Terima kasih. Baik, anak pembelajaran kali ini marilah kita tutup lagi dengan doa ya. Silakan dipimpin ketua kelas doanya. Persiapan dicoba dulu siapa? Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Baik, anak, untuk pembelajaran minggu depan kita beralih ke bab 7 ya. Nanti kalian siapkan materi mulai dibaca di rumah, terus buku tugasnya dibawa, dan kita ketemu lagi minggu depan. Baik anak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.